Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang mari kita amati gambar yang tampil di layar. Reaksi manakah yang berjalan lambat dan reaksi manakah yang berjalan cepat? Bisa reaksi kimia. Suatu reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan, dan tumbukan akan menghasilkan suatu produk. Mari kita amati gambar berikut. Di sana akan terlihat ada dua kejadian tumbukan, yaitu yang pertama, tumbukan benar-benar saling berhadapan atau kita sebut adu kambing. Ini pasti akan menghasilkan kecelakaan yang benar-benar hancur. Bandingkan yang satunya, itu tumbukan terserempet, jadi tidak menghasilkan kecelakaan yang benar-benar hancur. Molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Tumbukan terdiri dari tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Di sini dicontohkan gas NO dan gas O3. Terjadi tumbukan efektif akan menghasilkan gas NO2. Sedangkan tumbukan tidak efektif, di sini dicontohkan gas NO dan O3 karena orientasinya tidak tepat saat tumbukan akan menghasilkan gas NO dan O3. Berarti dalam arti tidak akan menghasilkan gas baru. Mari perhatikan gambar berikut. Volume air botol A berkurang seiring air mengalir ke gelas kimia A, sedangkan volume air gelas kimia A akan bertambah. Jadi, laju air yaitu volume air yang berkurang dari botol per satuan waktu, atau volume yang bertambah pada gelas kimia per satuan waktu. Maka, laju reaksi dapat disebut juga cepat atau lambatnya suatu reaksi.
Perhatikan persamaan reaksi berikut. Reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D. A dan B merupakan reaksi dan C dan D adalah produk. Maka, laju reaksi dapat disimpulkan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi yang bertanda negatif dan atau laju bertambahnya konsentrasi atau suatu produk bertanda positif dalam satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, 3 suhu, 4 katalis. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ilustrasinya, mana yang lebih mungkin terjadi tabrakan, di jalan lengang atau di jalan padat? Ya, sudah tentu, di jalan yang padat itu akan lebih cenderung terjadi tumbukan. Luas permukaan. Perhatikan bahwa luas permukaan tahu yang utuh itu lebih kecil dari tahu yang dipotong-potong menjadi 4 bagian. Nah, sekarang mana yang lebih luas permukaannya? Gula berukuran butiran kasar atau gula berukuran butiran halus? Yang sudah tentu yang berukuran halus itu lebih luas permukaannya. Jadi, luas permukaan dapat mempercepat laju reaksi, karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan, dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun akan semakin cepat. Suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Faktor selanjutnya adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada 2 jenis katalis, yaitu katalis aktif dan katalis pasif. Katalis aktif itu katalis yang ikut terlibat reaksi pada akhir reaksi terbentuk kembali. Sedangkan katalis pasif yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Bagaimana katalis bekerja akan dibahas pada teori tumbuh. Pengaruh katalis dapat dilihat dari gambar berikut. Zat A dan B yang diberi katalis itu akan menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Berbeda dengan zat yang tanpa katalis, energi aktivasinya cenderung tinggi, maka laju reaksinya menjadi lebih lambat.